Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya bersama saya, Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Untuk Universitas Muhammadiyah Malang berhasil menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai cara. Salah satunya lewat training center vokasi UMM yang mengantarkan anak-anak muda berkarya di Jepang. Liputannya untuk Anda. Ini kelihatan bagus Pak, ini setengahnya perempuan, setengahnya laki-laki. Universitas Muhammadiyah Malang berhasil menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai cara. Salah satunya adalah lewat training center atau TC vokasi UMM yang mengantarkan anak-anak muda berkarya di Jepang. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, dalam pelepasan peserta program kerja UMM ke Jepang. Acara yang dilaksanakan di Jom Februari 2023 ini dihadiri ratusan tamu dan peserta TC. Ada lebih dari 112 peserta TC vokasi UMM yang diberangkatkan dan bekerja di sederet bidang. Mereka telah melewati proses persiapan baik dari segi bahasa maupun mematangkan skill. Apalagi para peserta TC memang diharuskan hidup di asrama selama 24 jam sehari untuk mengikuti persiapan intensif. Menariknya mereka bahkan mampu lulus dalam waktu 6 bulan, padahal targetnya adalah 12 bulan. Adapun periode ini mengisi setelah 29 perusahaan yang berlokasi di 17 prefektur Jepang. Vokasi UMM dan tim TC juga mentargetkan semua prefektur bisa menempati sebagai wadah berkarya para peserta di tahun mendatang, yakni sebanyak 47 prefektur atau provinsi yang ada di Jepang. Sementara Presiden Direktur PT OS Selma Jaya Jakarta Satoshi Miyajima mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama UMM. Sekalipun berada di situasi pandemi pada 2019 hingga 2020 lalu, Kampus Putih tidak pernah berhenti untuk berupaya menyiapkan dan mengirimkan tenaga kerja ke negeri Sakura.
Satoshi juga berpesan kepada peserta yang berangkat untuk bekerja dengan baik dan tekun, mengingat budaya Jepang yang dikenal sangat disiplin dan tepat waktu, pun dengan sikap cepat belajar yang tentunya akan memudahkan mereka hidup di sana. Kalian sekarang ada hati senang ya, senang sebentar lagi bisa berangkat ke Jepang, ya. Tapi dan juga sekaligus ada khawatir juga ya, hati khawatir juga kan? Ya. Ya ini kelihatan bagus lah ini, setengahnya perempuan, setengahnya laki-laki. Hal serupa juga disampaikan Rektor UMM Dr. Fauzan MPD. Fauzan menegaskan bahwa program tersebut merupakan tekad UMM untuk berkontribusi atas persoalan yang ada, khususnya dalam persoalan ketenaga kerjaan. Fauzan juga menegaskan bahwa dalam menangani masalah masyarakat, tentu pihaknya menggunakan pendekatan pendidikan. Ada dua cara yang dijalankan, yakni jalur reguler yang berdasarkan studi di kampus dan jalur training yang bisa menyasar pihak-pihak yang membutuhkan. UMM bisa untuk berkontribusi tenaga kerja ke Jepang, dan alhamdulillah di tahun 2019 dan 2020 kita MOU dengan Pak Yasima, dan dalam perjalanannya waktu itu tadi juga saya sampaikan ada COVID. Bapak dan Ibu sekalian berkontribusi atas persoalan yang ada di Indonesia, khususnya adalah persoalan ketenagakerjaan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Memberikan pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia kepada para mahasiswa Kanda University International Student Jepang bertempat di ruang seminar STIE Malang Kucecwara. Dilaksanakan kegiatan pembukaan program Sakura 2023. Program kerjasama STIE Malang Kucecwara dengan Kanda University Jepang ini menjadi jembatan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang yang genap 65 tahun. Senin 6 Februari 2023. Liputannya untuk Anda. Dan sebagaimana ya Ibu Bapak lihat, biasanya saya sudah bersama-sama. Kegiatan program Bunga tahun 2023 mengambil tema warna-warni Indonesia ini dihadiri langsung oleh Ketua STIE Malang Kucecwara Dr. Andes Bunyamin MM PhD, peserta jajaran, penanggung jawab program ISP, Suprapti MPD, dosen pendamping Kanda University Profesor Suyoto, para mahasiswa peer tutor, dan orang tua asuh serta para mahasiswa Kanda University Jepang. Program Sakura ini merupakan program intensif pembelajaran bahasa dan budaya bagi penutung asing atau BIPA angkatan ke-22. Kegiatan program Bunga tahun 2023 ini menjadi istimewa karena menandai 65 hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Program Sakura tahun 2023 ini merupakan angkatan ke-22 dan diikuti oleh 23 mahasiswa program studi Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa Asia Kanda University of International Studies. Para mahasiswa ini akan berada di Malang kurang lebih 3 minggu untuk belajar mempraktikkan dan meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia serta mengenali sejumlah fenomena sosial kultural di Indonesia, khususnya di Malang Raya. Pada acara pembukaan program Sakura 2023, penanggung jawab program Indonesian Studies Program atau ISP Suprapti MPD menjelaskan berbagai kegiatan ISP pada saat pandemi tetap dilaksanakan walaupun sebagian besar dilakukan secara daring, diantaranya program Sakura, program BIPA khusus, program Pelangi dengan mahasiswa dari berbagai negara dan program lainnya. Sementara itu, Ketua STIE Malang Kucecwara Dr. Andes Bunyamin MM PhD berpesan kepada para mahasiswa Jepang untuk menjaga kesehatan dan kepada mahasiswa pendamping dari Indonesia untuk menunjukkan dan membimbing dengan baik untuk menunjukkan budaya Indonesia. Acara dilanjutkan dengan perkenalan para mahasiswa Jepang oleh dosen pendamping Profesor Suyoto. Program kali ini sama dengan sebelum pandemi, ya, bahwa kami mengajak mahasiswa dari universitas kami untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia mereka dan mengenali
budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar kampus dan selingkung Malang Raya. Memang 2 tahun sempat tidak terselenggara secara luring, ya. Tapi sebenarnya program Sakura masih berlangsung secara daring. Ya. Tapi demi optimalisasi ya, kinerja belajar yang didapat oleh mahasiswa, kami memang lebih senang kalau bisa terselenggara secara luring seperti saat ini. Sementara itu, untuk memberikan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia, program Sakura dilengkapi dengan kegiatan kelas sosial dan kelas ekskursi, di antara kelas batik serta keluar pedesaan. Sebagai tolak ukur dari pembelajaran, para mahasiswa akan diberikan kesempatan unjuk kebolehan kinerja belajar dalam acara Pisah Kenang di akhir program pada tanggal 27 Februari 2023 sekaligus acara penutupan program. Nama saya Iksan, nama Jepang saya Shuto Tamura. Saya pergi ke sini untuk belajar bahasa Indonesia. Saya senang karena kampus indah dan orang-orang baik hati. Terima kasih. Siap. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera hadir setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batu menjadi prioritas utama bagi Dinas Pendidikan Kota Batu. Selain meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, Dinas Pendidikan Kota Batu juga meminta untuk meningkatkan akreditasi masing-masing sekolah. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batu menjadi prioritas utama bagi Dinas Pendidikan Kota Batu. Selain peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, Dinas Pendidikan Kota Batu juga meminta untuk meningkatkan akreditasi masing-masing sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsih di sela-sela kegiatan peresmian hibah untuk TK Marji Putra 3 Sumber Berantas, di mana dalam sambutannya dirinya berpesan kepada kepala sekolah untuk peningkatan akreditasi TK Marji Putra 3 yang telah masuk akreditasi B ditingkatkan menjadi A. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk dapat naik akreditasi menjadi A perlu beberapa persyaratan. Hal inilah yang harus disiapkan dan diperlukan oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat menyusun kebutuhan persyaratan tersebut. Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri tidak menutup mata bila nantinya diperlukan intervensi untuk membantu dalam proses memenuhi persyaratan kenaikan akreditasi sekolah. Maka Dinas Pendidikan Kota Batu siap untuk membantu hal tersebut. Jelas ada, karena sesuai dengan data kami TK Marji Putra 3 ini akreditasinya di posisi B. B ini sudah baik, tetapi tadi di sambutan saya juga saya sampaikan tantangan terbesar kepala sekolah harus punya rencana strategis untuk menjadikan akreditasi dari B ini menjadi A. Nah, untuk menjadi A, apa yang diperlukan itu kepala sekolah harus menyusun itu. Bila memang diperlukan intervensi dari Dinas Pendidikan, kami akan siap untuk membantu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Salah satu hasil pembahasan dari kegiatan rapat kerja Komisi B dengan Dinas Kebakaran Kota Batu, yaitu terkait dengan pembangunan pos sektoral. Hal ini dirasa sangat penting dalam upaya penanggulangan cepat kejadian bencana di Kota Batu. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim. Salah satu hasil pembahasan dari kegiatan rapat kerja Komisi B dengan Dinas Kebakaran Kota Batu yaitu terkait dengan pembangunan pos sektoral. Hal ini dirasa sangat penting dalam upaya penanggulangan cepat kejadian bencana di Kota Batu. Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Haridana Wahyono menjelaskan bahwa dari pembangunan pos sektoral pemadam kebakaran di 3 titik di 3 kecamatan di Kota Batu, nantinya Komisi B berharap dapat membantu mempercepat penanganan kejadian bencana. Dirinya tidak berharap terjadi bencana, tetapi terlepas dari itu, nantinya bila terjadi bencana kebakaran, maka tim damkar dapat segera melakukan penanganan dengan cepat. Selain itu, untuk kejadian bencana lain, Komisi B juga berharap dapat tertangani dengan adanya pos sektoral tersebut. Harapan kami dengan adanya pos sektor yang penempatan pemadam kebakaran itu, jadi kalau memang kami tidak mengharapkan bencana, tapi kalau ada bencana kebakaran, terutama kebakaran, itu secepatnya akan segera teratasi. Itu intinya. Dan bencana yang lainnya kita akan tetap ketua tim pelaksana. Sebelumnya Komisi B DPRD Kota Batu telah melakukan rapat kerja bersama dengan Dinas Kebakaran Kota Batu dalam rangka pembahasan terkait dengan rencana pembangunan pos sektoral, di mana sesuai hasil rapat kerja tersebut, pembangunannya nanti berada di 3 titik di masing-masing kecamatan di Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari.
setiap hari Selasa jam 7:30 malam live hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Masa arep delok TV gambare semut tok kebyur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah ten digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih jling, suarane luwih jelas tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set-top box. Nanti tukune teh. Wah, tumbase monggo kula teraken. Toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke deh. Tukokno teh. Monggo, kula dherekaken. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih Anda masih setia di Agropolitan News. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bumi Aji secara resmi melantik 9 orang anggota pengawas pemilihan di tingkat kelurahan dan desa. Pelantikan berlangsung di Spencer Green Hotel Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Berikut liputannya untuk Anda. Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Bumi Aji melantik sebanyak 9 orang anggota pengawas pemilihan kelurahan, desa, PKD yang terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan. Pelantikan yang berlangsung di Spencer Green Hotel Batu ini terdiri oleh Camat Bumi Aji, Kapolsek dan Ramil Bumi Aji, Ketua Bawaslu Kota Batu, Ketua Panwaslu Kecamatan Bumi Aji, dan seluruh kepala desa atau yang mewakili di lingkungan Kecamatan Bumi Aji.
Prosesi acara pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan ikrar sumpah janji PKD oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Bumiaji Ahsanul Hitam, serta diikuti oleh 9 PKD Kecamatan Bumiaji. Adapun nama-nama yang dilantik diantaranya Khofifah Alfi, PKD Desa Sumber Berantas, Devni Astriarini, PKD Tulungrejo, Afrida Fitria Utari, PKD Sumbergondo, Iin Novianti, PKD Punten, Muhammad Fathur Roji, PKD Giripurno, Nuriman, PKD Gunung Sari, Jerika Marfian, PKD Bumiaji, Deni Setiorini, PKD Pandan Rejo, dan Windria Arti, PKD Bulukerto. Ketua Panwaslu Kecamatan Bumiaji Ahsanul Hitam menjelaskan bahwa PKD memiliki tugas agar pemilu berjalan dengan lancar. Tugas-tugas tersebut diantaranya yaitu mengawasi tahapan dan kegiatan pemilu di desa, mencegah kegiatan politik uang, mengajak partisipasi untuk pengawasan, serta menjaga silaturahmi dengan lembaga dan pemerintah desa. 9 orang ini terdiri dari 9 desa. Nah, ini bertugas sampai berakhirnya masa tahapan pemilu 2024. Ya, tugas pokok dan fungsi adalah mengawasi kegiatan dan tahapan pemilu di tingkatan desa, kemudian juga mencegah politik uang, memberikan terus kemudian mengajak secara partisipatif pengawasan dengan hubungan dengan lembaga-lembaga desa, pemerintah desa, mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di PPS ya, pada saat ini. Harapan kami tentu saja kita bisa bersinergi dengan masyarakat secara umum, bahwa ini adalah hajat negara, bahwa ini adalah kita mengawal konstitusi melalui pemilihan umum ini, dan kita berharap semuanya damai, berlangsung dengan baik, hak-hak dari partai politik juga terakomodasi baik, terlaksana baik, tidak ada pelanggaran. Jadi kami mengutamakan pencegahan-pencegahan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Batu Abdurrahman berharap kepada para anggota PKD yang telah dilantik ini dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai perundang-undangan dan prinsip-prinsip, serta dapat menjaga profesionalitas dan netralitas dengan berposisi yang baik sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing desa maupun kelurahan. Antusias masyarakat terhadap rekrutmen PKD ini cukup antusias. Teman-teman adik-adik milenial juga sudah berduyun-duyun ke kantor masing-masing kecamatan itu mendaftarkan diri dengan animo yang luar biasa, sehingga Panwaslu kecamatan memilih SDM yang terbaik untuk ditempatkan di PKD tersebut. Dengan terpilihnya PKD Sumber Batu pada khususnya, kami mengharap para pengawas yang terlantik ini bisa bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara, mandiri, berintegritas, bekerja dengan solid, punya mental yang kuat, dan bekerja secara profesional. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Merapatkan diri dengan koleganya untuk mengangkat elektabilitas perolehan suara dalam pemilu 2024, Partai Gerindra Kota Batu, Jawa Timur mulai mengajak berbagai lapisan masyarakat melalui senam bersama. Hal ini dikemas dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Partai Gerindra. Ratusan massa didominasi kaum emak-emak di Kota Batu ikut menyemarakan Hari Jadi Partai Gerindra. Penyemaran Hari Jadi Partai Gerindra dikemas dalam senam bersama. Memeriahkan Hari Jadi Partai Gerindra ini tidak hanya dilakukan Partai Gerindra sendiri, namun sejumlah perwakilan dari Partai PDIP, Partai Nasdem, dan Partai PKB juga ikut bergabung bersama dalam memeriahkan Hari Jadi Partai Gerindra. Uniknya dalam kegiatan tersebut juga turut serta hadirnya pimpinan partai lain di Kota Batu seperti dari PKB, PDIP Perjuangan, Nasdem, serta Forkompimda Kota Batu. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan kehadiran para pimpinan partai tersebut untuk menjaga tali silaturahmi yang terus berjalan. Meskipun menjelang tahun politik pada 2024 nanti, tetapi situasi dan kondisi Kota Batu tetap bisa kondusif.
Sementara dalam menghadapi pemilu 2024, DPC Partai Gerindra juga tengah mempersiapkan para kader yang ada di tingkat RT serta RW, desa, dan seterusnya untuk mensukseskan arahan dari pimpinan partai di pusat. Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan untuk menghadapi pemilihan legislatif DPRD Kota Batu dengan target sebanyak 8 kursi. Hal itu bila terjadi agar dapat mengusung calon wali kota berserta wakilnya dalam Pilwali Kota Batu 2024. Alhamdulillah hari ini kita DPC Kota Batu melaksanakan HUT Partai Gerindra yang ke-17. Rangkaian hari ini yaitu santunan yatim. Yang paling penting adalah ini basar UMKM Kota Batu. Karena UMKM Kota Batu ini cukup luar biasa banyaknya. Karena dengan semangatnya Partai Gerindra bergerak bersama masyarakat, kami berkeinginan UMKM di Kota Batu ini. Pak, tadi kok ada beberapa perwakilan dari beberapa partai sih Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita juga mengundang semua pimpinan partai yang ada di Kota Batu, PKB, PDI Perjuangan, Nasdem, dan partai yang lain. Ini memang kami undang. Apa untuk merapatkan 2024 Pak? Ya, insya Allah. Pak, insya Allah Pak? Sebagian dari tujuan. Sementara di sisi lain, untuk menindaklanjuti koalisi bersama dengan PKB, pihaknya juga masih menunggu arahan dari pusat. Namun rencananya segera membuat sekretariat bersama. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Terima kasih Anda masih setia di Agropolitan News. Puluhan lansia sekota Malang menghadiri acara pengukuhan pengurus Perkewut Jawa Timur. Ini menjadi wadah lansia berkontribusi untuk Malang Raya. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di gedung DPRD Kota Malang, acara pengukuhan pengurus Perkewut digelar. Acara dimeriahkan oleh para anggota yang unjuk kebolehan menari dan bernyanyi tembang-tembang nostalgia. Dalam
Pengukuhan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Wakil Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, dan Dewan Turun Pokok sebagai pelindung perkewut Jawa Timur. Pengukuhan ditandai dengan kata-kata pengukuhan dan penandatanganan berita acara pengukuhan oleh Ketua Komda Lansia Kota Malang dan Ketua PPNG Jatim masa bakti 2022-2026. Dilanjutkan dengan pemasangan PIN dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Ketua Komda Lansia Kota Malang mengatakan dengan adanya perkewut mampu menjadi wadah bagi lansia untuk berpartisipasi dan menyumbang kontribusi dalam membangun Kota Malang lebih baik. Bolo-bolo Malang ini kan memang saya lihat semuanya itu senior-senior saya di Malang, baik di waktu sekolah maupun pertemanan, dan sekarang beliau-beliau mempunyai keinginan untuk berkumpul kembali dalam satu wadah paguyuban perkewutan. Saya beberapa waktu yang lalu didatangi dan diceritakan tentang rencana kegiatan hari ini. Saya kira silaturahmi dan kumpul itu bagus, asal positif ya. Semoga ke depan beliau dengan pengalamannya, dengan kecintaannya terhadap Malang juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang terbaik, gagasan yang terbaik untuk Kota Malang maupun masyarakat Malang. Dukungan juga datang dari DPRD Kota Malang. Melalui Ketua DPRD Kota Malang mengatakan siap mendukung Malang sebagai kota ramah lansia yang mampu meningkatkan hidup dan kebahagiaan warga Malang. Ya, jadi kami mengapresiasi senior-senior kita yang membentuk paguyuban perkewutan Ngalam. Itu kemarin pengurusnya ke saya, menjadikan saya sebagai penasehat. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menjadi penasehat senior. Jadi karena kita dilibatkan sebagai paguyuba, saya siap. Nah, artinya kita harus mewadahi, paling tidak senior-senior kita ini, perkewutan Ngalam ini dalam satu paguyuban bisa nanti buat kegiatan minimal di gedung Dewan untuk menambah imun dengan sering berkumpul, sering berkomunikasi, sehingga tingkat harapan hidup dan kebahagiaan akan meningkat. Ketua Perkewut Jawa Timur mengaku akan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang dan dasar keilmuan yang dimiliki, seperti dalam memberikan masukan kepada lembaga eksekutif DPRD Kota Malang dan sumbangsih lain untuk kemajuan Malang Raya. Pada penghujung acara, seluruh hadirin turun berdansa dan bernyanyi lagu-lagu di zaman dahulu. Khusus bagi anggota BPNG, Dewan Turun Pokok menyempatkan untuk menyumbangkan suara merdu lewat lagu tanpa batas waktu, yang sekaligus menutup kemeriahan acara di kesempatan tersebut. Dari Kota Malang, Dian Arista Ativi melaporkan. Salah satu klub renang di Kota Batu yang tetap eksis hingga sekarang dan menginjak tahun yang ke-17. Minggu kemarin 5 Februari 2023 merayakan dengan penuh keakraban dan kekeluargaan yang bertempat di lokasi wisata legenda Selekta. Bagaimana keseruan dan meriahnya acara tersebut? Berikut rekan Dara Zamora melaporkannya untuk Anda. Taman Selekta Kota Batu untuk mengikuti kegiatan ulang tahun klub renang di Kota Batu yaitu Lotus Aquatic Club. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya.
Rangkaian HUT yang ke-17 tahun Klub Renang Lotus Aquatic Club Kota Batu dirayakan dengan penuh keakraban dan penuh kekeluargaan. Yang bertempat di lokasi wisata Legenda Selekta, di mana selama 17 tahun klub ini telah berhasil mencetak atlet-atlet yang berprestasi untuk membawa nama harum Kota Wisata Batu. Dalam acara tersebut diawali dengan tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun yang dipersembahkan untuk Lotus Aquatic Club. Di ulang tahunnya yang ke-17 tahun ini, keceriaan para atlet-atlet dan orang tua atlet begitu terpancar dalam acara tersebut. Banyak kegiatan acara dalam rangkaian perayaan HUT yang diselenggarakan satu hari tersebut. Di antaranya outbound ice breaking dan lomba joget orang tua atlet. Di mana dalam kegiatan ini juga melibatkan semua orang tua atlet dengan bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi, kekompakan dan selalu semangat dalam menghantarkan juga mendampingi anak-anaknya untuk berlatih. Terima kasih semua orang tua juga pengurus kami sampaikan jabatan ulang tahun Lotus yang ke-17 ini. Saya berharap anak-anak bisa lebih maju lagi dalam latihan, lebih disiplin untuk kemajuan anak-anak, untuk prestasi anak-anak ke depannya. Dan kita sebagai pengurus ini, sebagai wadah atlet-atlet Kota Batu, jadi kita mengupayakan kekompakan daripada orang tua, pengurus dan semua jajaran demi prestasinya anak, demi kemajuan anak, demi kemajuan Kota Batu. Sementara itu, salah satu dari orang tua atlet merasa turut senang dan bangga karena telah mengikutkan anaknya untuk ikut berlatih renang bersama Lotus Aquatic Club. Dengan berulang tahunnya yang ke-17 tahun ini, berharap semoga kedepannya semakin sukses, jaya, dan dapat menelurkan banyak atlet-atlet yang berprestasi lagi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan bertambahnya usia Lotus Aquatic Club yang ke-17, semoga di dalam keluarga besar Lotus tetap semangat, kompak, mulai dari pengurus, pelatih, dan orang tua atlet, senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Saya sebagai salah satu orang tua atlet berdoa semoga Lotus Aquatic tetap jaya mencetak atlet-atlet berprestasi nasional maupun internasional. Amin. Kekompakan tim dan kekompakan orang tua atlet dan terus semangat adalah kunci sukses dalam menggapai sebuah tujuan yang akan dihadapi ke depannya, demi meraih keberhasilan dan kesuksesan di dalam event-event kejuaraan. Ya, itu tadi berbagai macam keseruan di hari ulang tahun Lotus Aquatic Club yang ke-17. Semoga di ulang tahun yang ke-17 ini Lotus Aquatic Club semakin jaya, kompak, dan atletnya semakin melesat. Dari Kota Batu, Budi Yulianto dan Dara Zamora, Newsport ATV melaporkan. Lotus! Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 8 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.